Selamat pagi Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Serlus Vanstein Armandani. Saya dari kelas 12E. Dan di video kali ini, saya ingin menjelaskan kepada Pak dan teman-teman semuanya tentang pemerintahan bangsa Indonesia pada masa Presiden B.J. Habibie. Apa saja ciri-cirinya? Daerah mana saja yang terkena dampak dari pemerintahan ini? Kebijakan apa saja yang dikeluarkan? Lalu siapa sajakah tokoh yang terlibat di dalamnya? Saksikan terus videonya. Jadi teman-teman, masa pemerintahan B.J. Habibie itu dimulai dari Mei 1998 sampai Oktober 1999. Berciri khas sebagai era transisi demokratis yang krusial, berfokus pada reformasi politik, kebebasan pers, dan pemulihan ekonomi pasca krisis 1998. Habibie memimpin dengan semangat keterbukaan, melepaskan tahanan politik, membatasi masa jabatan presiden, dan menggelar pemilu demokratis 1999. Tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan B.J. Habibie yaitu yang tergabung dalam Kabinet Reformasi Pembangunan, antara lain yang pertama Ginanjar Kartasasmita, Hartarto Sastrosoenarto, Haryono Siono, dan Akbar Tanjung. Mereka berperan dalam memulihkan stabilitas politik, ekonomi, dan meletakkan dasar demokratis setelah kejatuhan masa Orde Baru. Kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan B.J. Habibie yang dikenal sebagai era transisi demokrasi memiliki dampak yang sangat luas di berbagai wilayah Indonesia dengan fokus utama pada pemulihan krisis dan reformasi struktural. Timor Timur, sekarang Timor Leste, merupakan wilayah yang sangat terdampak paling signifikan. Kebijakan Habibie menawarkan referendum atau jajak pendapat pada 27 Januari 1999 yang akhirnya menghasilkan keputusan rakyat Timor Timur untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini dibuat sebagai solusi demokratis atas beban internasional dan ekonomi, serta untuk memulihkan citra Indonesia pasca Orde Baru. Kebijakan ini diambil untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut, menyelesaikan masalah HAM, dan memastikan stabilitas nasional tanpa keterlibatan tentara asing. Lalu, apa saja dampak dari terlepasnya Timor Timur pada masa B.J. Habibie? Yang pertama, dampak positif dan internasional. Yang pertama, pengakuan internasional. Indonesia dinilai menghormati HAM dan dekolonisasi meningkatkan posisi di mata dunia. Yang kedua, beban nasional berkurang, mengakhiri konflik berkepanjangan dan biaya operasional militer yang besar di Timor Timur. Yang ketiga, penyelesaian masalah, menuntaskan masalah integrasi Timor Timur yang tidak pernah diakui PBB selama 23 tahun. Dampak negatif dan internal. Yang pertama, lepasnya wilayah. Timor Timur resmi memisahkan diri setelah 78,5% suara menolak otonomi khusus pada jajak pendapat 30 Agustus 1999. Yang kedua, konflik dan pengungsi. Terjadi kekerasan dan konflik pasca referendum serta gelombang pengungsi. Yang ketiga, politik dalam negeri. Kebijakan ini menuai kecaman dan ketidakpuasan di dalam negeri yang berkontribusi pada penolakan pidato pertanggungjawaban Habibie oleh MPR. Oke, baik Pak dan teman-teman sekaliannya, kurang lebih demikian penjelasan yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Saya Serlus Vanstein Armandani pamit undur diri dan selamat siang.